Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang praktik-praktik kode etik dalam penggunaan IT. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri, eh, perkenalkan saya Hafid Azizah dengan NIM akhir 033, kemudian ada rekan saya Zihan Aufa dengan NIM akhir 047, ada rekan saya juga Naura Aulia dengan NIM akhir 049, dan terakhir ada Fajar Yuda Baskara dengan NIM akhir 116. Next. Untuk topik pembahasan yang akan kami bawa pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada tentang integritas, ada tentang kerahasiaan, terus ada tentang availability, terus ada tentang privacy, ada tentang terms and condition, dan yang terakhir itu terkait dengan kesimpulan. Yang pertama itu ada integrity atau integritas. Apa sih itu integritas? Yang pertama itu ada definisinya. Integritas sendiri merupakan sesuatu yang merujuk pada kualitas, keandalan, dan juga kepercayaan data sepanjang siklus hidupnya. Nah, selain itu ada juga integritas menurut ahli, yaitu yang pertama dari Whitman and Method, yaitu mendefinisikan integritas menjadi suatu pemeliharaan dan juga jaminan akurasi dan konsistensi data selama seluruh siklus hidupnya. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada tentang sistem integritas. Integritas sistem atau sistem integritas itu merupakan suatu konsep yang mengacu pada keberhasilan dan juga kebenaran operasional sumber daya komputasi. Nah, sistem meskipun konsep ini tuh berlaku secara luas untuk semua sistem komputasi, namun integritas sistem ini memiliki signifikansi yang khusus dalam konteks sistem tertanam, di mana kontrolnya itu harus bergantung pada sensor sistem. Artinya, integritas sistem ini bukan hanya persoalan perangkat keras semata, tetapi bisa juga terkait dengan software. Boleh. Di sini ada terkait dengan pentingnya integritas data. Apa sih penting integritas data itu? Seberapa penting sih? Yang pertama, uh, pengambilan keputusan. Nah, dengan mengintegrasikan data akan mendukung suatu pengambilan keputusan. Uh, Maksudnya di sini yaitu memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan juga efektif. Dengan mengintegrasikan data, uh, proses pengambilan keputusan akan memiliki sumber yang akurat dan juga berdasarkan dengan fakta yang telah terjadi. Nah, yang kedua itu ada kepatuhan dari regulasi. Artinya di sini dengan mengintegrasikan data, memastikan bahwa tingkat dari keamanan sesuai dengan risiko yang ada. Dan yang terakhir itu yang ketiga ada kepercayaan dari penggunanya. Nah, artinya di sini dengan menggunakan integritas data, artinya si pengguna itu dapat lebih percaya terhadap sistem yang telah dibuat. Nah, selanjutnya itu ada tentang ancaman terhadap integritas data. Nah, selain penting, integritas data juga uh, memiliki beberapa ancaman yang bisa terjadi. Yang pertama itu terkait dengan kesalahan manusia. Nah, maksudnya di sini kayak human error, di mana si manusianya itu melakukan kesalahan input ataupun dalam modifikasi data dia salah sih secara tidak sengaja sehingga datanya itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Nah, yang kedua itu ada terkait dengan serangan cyber. Artinya di sini serangan ini bisa memanipulasi data yang ada sehingga saat digunakan itu datanya tidak sesuai dengan fakta yang ada sehingga bisa memberikan ancaman terhadap
di mana maksudnya di sini adanya kegagalan ataupun misalnya sehingga integritas data itu jadi boleh di next. Selanjutnya itu terkait dengan praktik-praktik untuk menjaga integritas data. Apa sih praktik-praktiknya supaya si data itu lebih berkualitas? Yang pertama itu ada yang kontrol akses. Artinya di sini implementasi prinsip least privilege, di mana pengguna itu hanya diberikan akses minimal yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka. Dan yang kedua itu ada terkait dengan validasi dan juga verifikasi data. Artinya, penting untuk mengecek input ataupun memastikan format-format dari data itu dan isi dari datanya tersebut sudah sesuai, sudah benar, sudah tepat. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada cara menjamin aspek integritas. Bagaimana sih menjamin integritas suatu sistem atau suatu data? Yang pertama itu dengan menggunakan Message Authentication Code atau MAC, di mana merupakan suatu metode untuk memverifikasi keaslian dokumen. Artinya di sini dengan menggunakan MAC, suatu data itu bisa terjamin integritasnya karena mereka diverifikasi terlebih dahulu keaslian dari dokumennya. Kedua itu ada fungsi hash, di mana fungsi ini digunakan untuk mengautentikasi dan juga memverifikasi integritas dari data atau keaslian dari datanya. Dan yang terakhir itu ada tanda tangan digital. Artinya di sini jika suatu dokumen sudah ada tanda tangannya, berarti sudah memiliki tanda di mana keaslian dan juga integritas dari datanya itu sudah terjamin karena dia sudah terdapat tanda tangan dari pihak yang memiliki uh, kuasa terhadap dokumen tersebut. Boleh di next. Selanjutnya itu ada tentang implikasi etis dari integritas suatu sistem. Yang pertama, kejujuran. Maksudnya dari kejujuran di sini dalam integritas yaitu dia harus jujur dalam melaporkan dan juga melakukan analisis data. Artinya tidak boleh memanipulasi data yang ada dan harus melaporkan sesuai dengan keadaan yang benar-benar terjadi. Yang kedua itu ada transparansi. Artinya di sini mereka harus transparan dalam melakukan metode pengumpulan datanya dan juga melakukan pemrosesan datanya. Dan yang ketiga itu terkait dengan tanggung jawab. Artinya di sini yaitu eh, harus dia harus tanggung jawab dalam mengelola dan juga melindungi data. Artinya dia harus melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang diperintahkan, apa yang seharusnya dilakukan, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya itu terkait dengan studi kasus dari integritas. Di sini kita mengambil contoh studi kasus dari kasus Equifax tahun 2017, di mana terjadi suatu pelanggaran yang mengakibatkan bocornya informasi pribadi sekitar 147 juta orang Amerika. Nah, pada kasus tersebut dilakukanlah suatu penyelidikan di mana hasil dari penyelidikan tersebut mengungkapkan bahwa Equifax di sini gagal dalam menjaga integritas sistem IT mereka. Nah, kegagalan ini itu terjadi karena mereka tidak memperbarui perangkat lunak dan juga kurangnya pengawasan. Artinya di sini si Equifax-nya itu tidak melakukan update dari software yang mereka gunakan dan tidak menggunakan firewall untuk menjaga keamanan dan juga keamanan dari si data yang mereka miliki sehingga datanya itu bocor
dan terjadilah kasus tersebut. Boleh di next. Selanjutnya, terkait dengan materi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada confidentiality. Yang pertama ada definisi dan konsep confidentiality. Confidentiality atau kerahasiaan dalam konteks teknologi informasi merujuk pada prinsip bahwa data atau informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang dan harus dilindungi dari pengungkapan yang tidak sah. Confidentiality sebagai jaminan bahwa data, objek, dan sumber daya dilindungi dari pengungkapan yang tidak disengaja atau disengaja. Kerahasiaan bukan hanya tentang menyembunyikan data, tetapi juga tentang melindungi keuntungan kompetitif, menjaga kepercayaan pelanggan, dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Next. Prinsip-prinsip confidentiality. Yang pertama ada need to know basis. Prinsip ini mengatur bahwa akses informasi hanya diberikan kepada individu yang membutuhkannya untuk menjalankan tugas tertentu. Yang kedua ada least privilege. Prinsip ini menekankan pemberian hak akses minimum yang diperlukan bagi individu untuk melaksanakan tugas mereka. Yang ketiga ada enkripsi data. Enkripsi data merupakan proses pengubahan data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi yang tepat. Next. Pentingnya confidentiality. Yang pertama ada pelindungan privasi. Kerahasiaan adalah inti dari pelindungan privasi individu di era digital. Tanpa jaminan kerahasiaan, privasi menjadi konsep yang hampa. Yang kedua ada keamanan bisnis. Kerahasiaan informasi bisnis seperti strategi pemasaran atau formula produk adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Yang ketiga ada kepatuhan regulasi. Banyak regulasi seperti GDPR di Eropa atau HIPAA di AS mengharuskan organisasi menjaga kerahasiaan data. Pelanggaran kerahasiaan data pribadi dapat mengakibatkan kerugian fisik, material, atau non-material bagi individu. Yang keempat, ada kepercayaan pelanggan. Jaminan kerahasiaan data pelanggan sangat penting dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan konsumen. Dan yang kelima, ada keamanan nasional. Dalam konteks keamanan nasional, kerahasiaan informasi intelijen dan pertahanan adalah hal yang kritis untuk keamanan nasional. Next. Praktik-praktik untuk menjaga praktik-praktik untuk menjaga confidentiality. Yang pertama ada enkripsi. Enkripsi adalah fondasi dari kerahasiaan digital. Yang kedua ada secure communication channels. Penggunaan protokol komunikasi yang aman seperti HTTPS, SSH, dan VPN. Dan yang ketiga ada kontrol akses. Sistem kontrol akses yang kuat termasuk autentikasi multifaktor dan prinsip least privilege. Next. Implikasi etis dan hukum. Yang pertama ada privasi versus keamanan, dilema etis antara kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan tuntutan keamanan publik. Yang kedua ada whistleblowing, mengangkat isu etis seputar kerahasiaan dalam konteks whistleblowing, di mana pengungkapan informasi rahasia mungkin diperlukan untuk kepentingan publik. Yang ketiga ada informed consent, pentingnya persetujuan yang diinformasikan dalam pengumpulan dan penggunaan data pribadi. Yang keempat ada corporate responsibility, tanggung jawab etis perusahaan dalam menjaga kerahasiaan data pelanggan dan karyawan. Next. Selanjutnya ada studi kasus. Yang pertama ada kasus target Yahoo tahun 2013 sampai 2014. Yahoo mengalami 2 pelanggaran data besar antara tahun 2013 dan 2014 yang mempengaruhi lebih dari 3 miliar akun pengguna. Data yang dicuri termasuk nama, alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, dan pertanyaan keamanan. Insiden ini menunjukkan pentingnya enkripsi data dan pengelolaan akses yang ketat untuk melindungi kerahasiaan informasi pengguna. Next.
Selanjutnya ada availability. Definisi availability. Availability atau ketersediaan merupakan salah satu pilar utama dalam triad keamanan informasi. Bersama dengan confidentiality atau kerahasiaan dan integrity atau integritas, dalam konteks teknologi informasi, ketersediaan mengacu pada prinsip bahwa informasi dan sumber daya terkait harus dapat diakses oleh pihak yang berwenang kapanpun diperlukan. Availability sebagai jaminan akses tepat waktu dan dapat diandalkan terhadap data dan sumber daya informasi bagi pengguna yang berwenang. Next. Pentingnya availability. Yang pertama ada kontinuitas bisnis. Ketersediaan sistem dan data sangat penting untuk memastikan operasi bisnis dapat berjalan tanpa gangguan. Downtime sistem dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan dan kerusakan reputasi bagi organisasi. Kedua, kepuasan pengguna. Pengguna mengharapkan akses yang cepat dan konsisten ke layanan dan informasi. Ketersediaan sistem yang tinggi adalah kunci untuk mempertahankan kepuasan dan loyalitas pelanggan dalam ekonomi digital. Ketiga, kepatuhan regulasi. Banyak industri memiliki persyaratan regulasi terkait ketersediaan data, misalnya HIPAA di AS mengharuskan organisasi kesehatan untuk memastikan ketersediaan informasi kesehatan yang dilindungi. Yang keempat, ada produktivitas. Sistem yang selalu tersedia memungkinkan karyawan untuk bekerja secara efisien. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gartner, setiap menit downtime dapat mengakibatkan ribuan dolar kerugian produktivitas. Next. Ancaman terhadap availability. Berikut ada beberapa ancaman utama terhadap ketersediaan sistem dan data. Yang pertama ada serangan denial of service atau DOS. Serangan DOS bertujuan untuk membuat sumber daya sistem tidak tersedia bagi pengguna yang sah dengan membanjiri sistem dengan permintaan palsu. Yang kedua ada kegagalan hardware atau software. Kegagalan perangkat keras atau bug perangkat lunak dapat menyebabkan gangguan sistem yang signifikan. Yang ketiga ada bencana alam. Bencana seperti banjir, gempa, atau kebakaran dapat mengancam ketersediaan fisik infrastruktur IT. Perancangan kelangsungan bisnis yang komprehensif untuk menghadapi bencana alam. Yang keempat ada kesalahan manusia. Kesalahan konfigurasi atau tindakan yang tidak disengaja oleh administrator sistem atau pengguna dapat mengakibatkan gangguan ketersediaan. Yang kelima, ada kegagalan infrastruktur. Gangguan pada layanan pendukung seperti listrik atau jaringan dapat mempengaruhi ketersediaan sistem, redundansi, infrastruktur untuk mengurangi risiko ini. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Naura Aulia. Baik, selanjutnya ada availability, praktik-praktik untuk menjaga availability. Yang pertama itu ada namanya backup and disaster recovery. Jadi backup and disaster recovery itu adalah pembuatan backup data secara teratur dan pengujian prosedur pemulihan. Terus juga bisa lewat pembangunan dan pemeliharaan rencana disaster recovery yang komprehensif. Terus selanjutnya ada pengujian reguler terhadap bencana disaster recovery untuk memastikan efektivitasnya. Terus yang kedua ada monitoring dan manajemen kapasitas. Jadi di monitoring dan manajemen kapasitas ini ada implementasi sistem pemantauan real time untuk mendeteksi masalah secara dini. Terus juga ada perencanaan kapasitas proaktif untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan dan manajemen kapasitas yang efektif adalah kunci untuk memastikan performa sistem yang konsisten. Selanjutnya, ada cloud computing dan distribusi geografis. Jadi, contoh dari cloud computing dan distribusi geografis itu ada pemanfaatan layanan cloud untuk meningkatkan ketersediaan dan skalabilitas. Ada juga distribusi sistem di beberapa lokasi geografis untuk ketahanan terhadap bencana lokal. Terus ada juga cloud computing dapat meningkatkan ketersediaan melalui elastisitas dan broad network access. Terus selanjutnya ada uh, pelatihan dan
Selanjutnya ada Service Level Agreement, yaitu penetapan dan pemantauan SLA untuk memastikan tingkat ketersediaan yang dijanjikan. Bisa juga dengan menggunakan metrik seperti uptime dan mean to time to recovery atau MTTR. So, ada penggunaan SLA sebagai alat untuk mengukur dan meningkatkan ketersediaan layanan. Terus selanjutnya ada pelatihan dan kesadaran. Jadi contoh dari pelatihan dan kesadaran itu ada edukasi karyawan tentang pentingnya ketersediaan dan peran mereka dalam menjaganya. Terus juga ada pelatihan reguler tentang prosedur keamanan dan respon insiden. Terus ada juga kesadaran karyawan adalah komponen kritis dalam memastikan ketersediaan sistem informasi. Terus selainnya juga ada audit dan continuous environment, itu ada pelaksanaan audit ketersediaan secara berkala, terus ada implementasi proses perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil audit dan insiden, terus ada ISO atau EIC 27001, yaitu framework untuk manajemen keamanan informasi yang mencakup aspek ketersediaan. Terus ada juga yang namanya manajemen perubahan. Di sini tuh ada implementasi proses manajemen perubahan yang ketat untuk mengurangi resiko downtime akibat perubahan tersebut. Terus juga ada penggunaan charge advisory board untuk mengevaluasi dampak perubahan. Ada juga manajemen perubahan yang aktif, yang efektif dapat mencegah banyak insiden ketersediaan yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Terus juga ada hardening system, ini tuh konfigurasi sistem yang aman untuk mengurangi permukaan serangan. Ada juga terus juga penerapan prinsip least privilege untuk membatasi akses. Terus juga ada hardening system sebagai langkah fundamental dalam menjaga ketersediaan. Terus juga ada patch management untuk praktik menjaga availability, itu tuh uh, penggunaan lingkungan pengujian untuk memverifikasi patch sebelum implementasi produksi. Terus proses patch management bisa mengurangi kerentanan sistem. Selanjutnya ada strategi untuk meningkatkan availability. Jadi untuk memastikan availability yang tinggi, organisasi harus menerapkan beberapa strategi yang mencakup aspek teknis dan operasional. Strategi itu tidak hanya berfokus pada pencegahan kegagalan, tetapi juga pada pemulihan cepat dan mitigasi resiko. Yang pertama tuh ada beberapa langkahnya. Yang pertama ada redundansi dan replikasi. Jadi sistem redundansi melibatkan penggunaan komponen atau sistem cadangan yang dapat menggantikan komponen utama jika terjadi kegagalan. Yang pertama itu ada hardware redundansi. Jadi ini penggunaan server jaringan dan perangkat keras lainnya yang berlebih untuk memastikan bahwa jika satu komponen gagal, komponen cadangan dapat mengambil alih tanpa gangguan. Terus yang kedua ada software redundansi, implementasi aplikasi dan layanan pada beberapa server untuk memastikan bahwa jika satu server mengalami masalah, aplikasi tetap berjalan di server lain. Terus ada replikasi data. Tadi replikasi data berarti menyimpan salinan data di beberapa lokasi. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa data tetap diakses meskipun terjadi kegagalan di satu lokasi. Jenis replikasi data ada synchronous replication. Jadi data disalin ke lokasi lain dalam waktu nyata. Jadi mastiin kalau dua lokasi data tersebut identik pada saat yang sama. Terus ada asynchronous replication. Itu data disalin ke lokasi lain dengan sedikit penundaan waktu yang mengurangi beban pada sistem, tapi masih memastikan data tersedia di lokasi alternatif jika terjadi kegagalan. Terus yang kedua ada pemeliharaan dan ada rencana pemulihan bencana atau disaster recovery plan. Jadi pembuatan rencana yaitu mengembangkan dan mendokumentasikan rencana pemulihan bencana untuk memastikan bahwa sistem dan data dapat dipulihkan dengan cara cepat jika terjadi gangguan. Yang langkah-langkah utama yang dilakukan saat rencana pemulihan bencana atau disaster recovery plan itu ada identifikasi sumber daya. Jadi menentukan sumber daya yang diperlukan untuk pemulihan, termasuk kayak software, hardware, dan juga personal atau seseorang yang melakukan identifikasinya. Terus yang kedua ada prosedur pemulihan, yaitu menyusun langkah-langkah rinci untuk memulihkan sistem data, termasuk urutan tindakan yang harus
diambil. Yang ketiga ada kontak darurat, yaitu menyediakan daftar kontak darurat untuk anggota tim dan vendor yang dapat membantu proses pemulihan. Next, ada implikasi etis. Jadi, implikasi etis atau ketersediaan yang perlu dipertimbangkan untuk availability itu ada satu keadilan akses. Jadi keadilan akses ini memastikan ketersediaan yang adil bagi semua pengguna yang berwenang tanpa diskriminasi. Yang kedua ada transparansi, yaitu komunikasi yang jujur tentang tingkat ketersediaan yang dapat yang diharapkan dan time. Ada tahap sosial ini mempertimbangkan dampak sosial dari gangguan ketersediaan, terutama melalui layanan kritis. Selanjutnya ada studi kasus Amazon. Jadi yang pertama, pada tahun 2020, web Amazon Service atau AWS, salah satu penyedia layanan cloud terbesar di dunia, mengalami pemadaman yang mengakibatkan gangguan pada berbagai layanan dan hosting di platform mereka. Jadi pemadaman ini disebabkan oleh kegagalan pada sistem penyimpanan AWS atau Amazon Web Service, dan insiden ini menunjukkan pentingnya memiliki redundansi dan sistem pemulihan yang kuat untuk menjaga ketersediaan layanan. Selanjutnya ada privacy. Jadi pertama ada definisi privacy. Jadi privacy atau privasi dalam bahasa Indonesianya adalah kemampuan individu atau kelompok untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personal dari publik atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Dalam konteks hukum, privasi adalah hak untuk right to be let alone. Jadi konsep privasi itu sangat erat kaitannya dengan ruang personal dan teritorial seseorang. Jadi privasi itu tingkatan interaksi atau keterbukaan yang diinginkan oleh seseorang pada kondisi atau situasi tertentu. Selanjutnya ada pentingnya privasi. Jadi zaman sekarang tuh marak terjadi penggunaan jejaring sosial pada era teknologi informasi yang membuat hukum tentang perlindungan privasi harus ditingkatkan. Karena peningkatan teknologi juga membuat meningkatnya cara mengumpulkan dan mengambil serta menggunakan informasi pribadi seseorang. Di Indonesia sudah banyak sekali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan privasi. Namun beberapa hukum tersebut belum diterapkan secara tegas dan ketat, serta pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Untuk menghindari masalah yang ditimbulkan dari pelanggaran privasi dibutuhkan penanaman kesadaran dan pemahaman akan pentingnya menerapkan etika privasi. Menjaga privasi bukan sekedar kewajiban pemilik informasi pribadi saja, tapi juga kewajiban semua orang. Jadi berikut adalah beberapa alasan mengapa privasi harus dijaga. Jadi pertama itu ada melindungi data pribadi. Jadi privasi itu penting untuk melindungi informasi pribadi kayak identitas, alamat, nomor telepon, dan lain-lainnya. Yang kedua ada keamanan dan keselamatan. Jadi mencegah privasi itu dapat mencegah kejahatan cyber dan menghambat penyalahgunaan data pribadi yang dapat berdampak pada keamanan dan keselamatan individu yang datanya dicuri tersebut. Terus yang ketiga ada hak asasi manusia. Privasi adalah bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara universal. Dan yang keempat, ada kepercayaan dan loyalitas. Menjaga privasi dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas antara individu dan organisasi. Ini tadi. Selanjutnya ada dimensi privacy. Jadi dimensi privasi itu dapat menjadi bagian dimensi privasi dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan aspek-aspek yang berbeda dari kehidupan seseorang. Jadi tiga dimensi utama privasi adalah privasi informasional, privasi fisikal, dan privasi interaksional. Jadi yang pertama ada privasi informasional. Jadi informasi
privasi informasional berkaitan dengan pengelolaan dan pelindungan informasi pribadi seseorang. Yang kedua ada privasi fisikal. Ini tuh berkaitan dengan perlindungan terhadap tubuh dan ruang fisik seseorang dari gangguan atau intrusi yang tidak diinginkan. Dan yang keempat ada privasi interaksional yang melibatkan kontrol seseorang atas interaksi sosial dan komunikasi dengan seseorang lainnya, serta kemampuan untuk mengatur siapa yang dapat berinteraksi dengan mereka dalam kondisi apa. Selanjutnya, yang keempat ada privasi pengujian dan pemeriksaan. Jadi karyawan memiliki hak untuk dilindungi dan eh, dijaga dari pemeriksaan yang tidak wajar atau tidak relevan. Selanjutnya ada dampak pelanggaran privasi dalam profesi. Jadi, pelanggaran privasi dalam profesi TI itu dapat memiliki dampak yang sangat serius dan luas. Jadi, yang tidak hanya mempengaruhi individu yang terkena dampak langsung, tapi juga organisasi atau perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak-dampak tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, yaitu pertama ada kerugian finansial, kerugian reputasi, konsekuensi hukum, dan dampak pada kepercayaan publik, dan dampak etis. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Fajar Widobaskara. Oke, selanjutnya kita masuk ke tantangan untuk menjaga privasi dalam penggunaan teknologi informasi. Nah, di era digital, penggunaan teknologi penting dari kehidupan sehari-hari. Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi, tantangan dalam menjaga privasi data juga semakin kompleks. Pertumbuhan data yang eksponensial ini, perkembangan teknologi baru, ancaman keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi privasi merupakan isu utama yang akan dihadapi. Oke, selanjutnya kita masuk ke term and condition. Baik. Oke, pengertian dari term and condition atau TNC ini dalam penggunaan teknologi informasi adalah sebuah dokumen yang mengatur hubungan kontraktual antara penyedia layanan dan penggunaan teknologi informasi atau TI. TNC ini berisi aturan-aturan dan ketentuan yang harus ditaati oleh pengguna layanan, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tujuan TNC adalah untuk melindungi data dan sistem informasi dari perubahan dan akses yang tidak sah, serta menjamin ketersediaan informasi. Syarat dan ketentuan TNC bertujuan untuk memastikan perlindungan dan kepentingan kedua belah pihak dan memberikan panduan bagi pengguna dalam menggunakan layanan TI. TNC juga memberikan landasan hukum bagi penyedia layanan untuk mengelola resiko dan menangani pelanggaran atau sengketa yang mungkin. Dengan demikian, TNC yang terstruktur dengan baik membantu membangun hubungan yang transparan antara penyedia layanan dan juga pengguna. Ini juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta menciptakan lingkungan layanan yang aman dan dapat diandalkan. Next. Nah, kita masuk selanjutnya ke elemen utama dalam term and condition atau TNC. Yang pertama, itu ada acceptable use. Di bagian ini menjelaskan bagaimana layanan dapat digunakan dan aktivitas apa saja yang dilarang, seperti penggunaan untuk kegiatan ilegal, penyebaran malware, dan atau pelanggaran hak cipta. Pengguna harus mematuhi aturan-aturan ini untuk menghindari penangguhan atau penghentian dari layanan. Yang kedua, ini kita masuk ke bagian hak kekayaan intelektual atau intellectual property right. Harus menjelaskan kepemilikan dan penggunaan konten dalam layanan, termasuk hak cipta, merek dagang, dan paten. Ini juga harus mencakup hak pengguna terkait konten yang mereka buat atau unggah ke platform. Kita masuk ke bagian 3. Jadi di sini ada privacy dan perlindungan data. Mengingat pentingnya data dalam era digital, skala dan ketentuan atau S dan K ini harus mencakup informasi rinci tentang bagaimana data pengguna dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan juga dilindungi. Ini harus sejalan dengan regulasi perlindungan data yang berlaku seperti GDPR di Uni Eropa atau PDP di Indonesia. Keempat,
keempat ini ada pembatasan tanggung jawab. Mungkin boleh di next dulu. Nah, jadi pembatasan tanggung jawab atau limitation of liability, pembatasan tanggung jawab menetapkan batasan tanggung jawab penyedia layanan jika terjadi kerugian atau kerusakan akibat penggunaan layanan. Penyediaan layanan umumnya tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung atau konsekuensial. Nah, yang kelima, ini ada penangguhan dan pengakhiran atau suspension and termination. Bagian tentang penangguhan dan pengakhiran menjelaskan kondisi di mana layanan dapat ditangguhkan atau dihentikan oleh penyedia, serta hak pengguna untuk mengakhiri layanan. Penyedia layanan harus menjelaskan prosedur dan alasan yang sah untuk penangguhan atau penghentian layanan. Keenam, perubahan TNC atau change to TNC. Halaman ini menjelaskan bagaimana dan kapan TNC atau term and condition ini dapat diubah, serta bagaimana pengguna akan diberitahukan tentang perubahan tersebut. Pengguna sering diberi waktu tertentu untuk menerima perubahan atau berhenti menggunakan layanan jika mereka tidak setuju dengan perubahan tersebut. Yang ketujuh atau yang terakhir ada governing law. Governing law yang menentukan hukum yang berlaku dan yurisdiksi yang digunakan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari penggunaan layanan. Ini penting untuk mengklarifikasi kerangka hukum yang digunakan dalam interpretasi dan penegakan TNC. Mungkin next. Nah, kita selanjutnya masuk ke contoh penerapan term and condition. Jadi, yang pertama ini ada aplikasi media sosial atau Instagram. Mungkin di poin A itu ada usia minimum, Anda harus berusia minimal 13 tahun untuk menggunakan layanan ini. Jika Anda berusia di bawah 18 tahun, Anda memerlukan izin orang tua atau wali. Nah, jadi itu usia minimum yang biasa. Terus yang kedua itu ada hak atas konten. Jadi contohnya adalah Anda memiliki hak atas konten yang Anda unggah. Tetapi dengan mengunggahnya ke Instagram, Anda memberikan lisensi non-eksklusif kepada kami untuk distribusikan, memodifikasi, menjalankan, menyalin, dan menampilkan konten tersebut. Yang C, poin ketiga itu ada perilaku yang dilarang. Jadi contohnya adalah dilarang menggunakan konten yang mengandung kekerasan, pornografi, pelecehan, atau pelanggaran hak cipta. Pelanggaran dapat mengakibatkan penangguhan atau penghentian akun. Jadi itu sering banget terjadi kalau misalnya ada plagiarisme gitu loh dari pelanggaran hak cipta, dan itu biasanya konten-kontennya itu bakal ditangguhkan. Lalu yang kedua kita masuk ke layanan cloud storage atau Dropbox. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi di poin A itu ada keamanan data. Contohnya adalah kami mengenkripsi data Anda dalam penyimpanan dan transmisi. Namun Anda bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan kredensial akun Anda. Terus yang B itu ada penggunaan adil, penggunaan bandwidth dan penyimpanan yang berlebihan dapat mengakibatkan pembatasan layanan. Kami berhak membatasi akun yang mengganggu kinerja sistem secara keseluruhan. Lalu poin C itu ada penghentian layanan. Nah, di sini kata-kata contohnya adalah kami dapat menghentikan layanan dengan pemberitahuan 30 hari sebelumnya. Dalam kasus pelanggaran berat, kami berhak menghentikan layanan segera tanpa pemberitahuan. Lalu yang ketiga itu ada platform e-commerce atau di sini tuh kita ngambilnya Amazon. Di poin A itu ada akurasi informasi produk. Nah, di sini contohnya itu adalah kami berusaha menyediakan informasi produk yang akurat tetapi tidak menjamin keakuratan satu. Anda setuju untuk memberikan informasi kami menggunakan data pembelian Anda untuk merekomendasikan Anda dapat memilih untuk tidak menerima rekomendasi personalisasi melalui pengaturan akun. Lalu selanjutnya ada tentang Netflix, tentang MyFitnessPal, terus ya, dan aplikasi-aplikasinya. Jadi itu adalah contoh-contoh dari apa namanya term and condition di tiap aplikasi yang kita ambil jadi sampel gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kepatuhan terhadap regulasi. Jadi dalam praktiknya penulisan dan penyusunan term and condition atau TNC harus dilakukan dengan hati-hati dan disesuaikan dengan karakteristik layanan yang diberikan. Nah, misalnya untuk layanan yang melibatkan
transaksi keuangan, TNC harus mencakup ketentuan tentang keamanan transaksi, pengambilan dana, dan perlindungan terhadap penipuan. Untuk layanan berbasis langganan, ketentuan mengenai pembaruan otomatis, penghentian langganan, dan pengembalian dana secara prorata harus dijelaskan dengan rinci. Jadi biar semua pengguna itu merasa ada transparansi gitu dari TNC. Nah, terus juga TNC juga memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, penyedia layanan informasi teknologi atau TI ini yang beroperasi di Eropa harus mematuhi General Data Protection Regulation atau GDPR yang mengharuskan penjelasan rinci tentang bagaimana data pribadi pengguna dikumpulkan, diproses, dan juga dilindungi. Demikian pula, penyedia layanan di Indonesia harus mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PD yang mengatur aspek serupa. Lalu selanjutnya kita masuk kepada perlindungan pengguna dan penyedia layanan. Mungkin boleh di next dulu. Nah, itu. Perlindungan pengguna dan penyedia layanan dalam konteks syarat dan ketentuan atau term and condition ini, penggunaan teknologi informasi merupakan aspek krusial yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak. Bagi pengguna, perlindungan ini mencakup hak privasi, keamanan data, dan transparansi dalam penggunaan informasi pribadi. Sementara itu, penyedia layanan membutuhkan perlindungan dari potensi penyalahgunaan layanan dan batasan tanggung jawab hukum. Namun, penelitian menunjukkan bahwa banyak pengguna cenderung mengabaikan atau tidak membaca sepenuhnya syarat dan ketentuan atau term and condition ini yang mereka setujui, menciptakan kesenjangan pemahaman yang berpotensi merugikan kedua pihak. Untuk mengatasi hal ini, menyarankan penggunaan bahasa yang jelas dan penyediaan ringkasan poin-poin kunci dalam dokumen syarat dan ketentuan. Nah, lebih lanjutnya, ini menekankan pentingnya pendekatan etis dalam pengelolaan data pengguna, terutama dalam konteks aplikasi yang menangani informasi sensitif seperti data kesehatan. Nah, keseimbangan antara perlindungan penggunaan dan penyediaan layanan juga harus mempertimbangkan teknologi dan perubahan regulasi seperti yang diilustrasikan oleh dampak dari GDPR terhadap kebijakan privasi. Dengan demikian, perlindungan yang efektif membutuhkan kolaborasi antara pengguna, penyedia layanan, dan juga regulator untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan transparan serta saling menguntungkan. Lalu next. Nah, kita masuk ke yang terakhir, itu ada kesimpulan dari term and condition. Itu adalah komponen kritis dalam praktik kode etik menggunakan teknologi informasi yang bertujuan melindungi kedua belah pihak. Namun, implementasinya saat ini masih jauh dari kata ideal. Evaluasi menunjukkan bahwa TNC atau term and condition ini yang komprehensif dan jelas sangat penting untuk menciptakan hubungan yang transparan dan saling menguntungkan antara penyedia layanan dan pengguna. Penyedia layanan perlu mengadopsi pendekatan yang lebih berpusat pada pengguna dalam merancang TNC, dengan fokus pada transparansi dan kemudahan pemahaman. Regulasi yang lebih ketat dan konsisten diperlukan untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi pengguna, terutama dalam hal privasi dan keamanan data. Edukasi pengguna harus ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang implikasi menyetujui TNC. Pertimbangan etis harus menjadi bagian integral dalam pengembangan TNC. Tidak hanya fokus pada aspek legal, selain itu, inovasi dalam cara penyajian TNC seperti penggunaan visualisasi atau interaktivitas. Dan dari penggunaan ini dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman dari pengguna. Pengembangan TNC yang etis, transparan, dan mudah dipahami bukan hanya tanggung jawab penyedia layanan, tapi juga memerlukan kolaborasi antara pembuat kebijakan, etikawan, dan juga pengguna. Hanya dengan pendekatan holistik ini, TNC dapat benar-benar menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga keseimbangan hak dan juga tanggung jawab dalam ekosistem teknologi informasi. Next. Nah, kesimpulannya, jadi penerapan prinsip-prinsip kode etik dalam teknologi informasi sangat penting. Prinsip integritas atau integrity menjamin keakuratan dan konsistensi data, kerahasiaan atau confidentiality, melindungi informasi dari akses tidak sah dan ketersediaan atau availability, memastikan data dapat diakses oleh pihak yang berhak saat butuhkan. Privacy menjadi semakin krusial dengan banyaknya data pribadi yang dikumpulkan.
sehingga regulasi dan transparansi sangat diperlukan. Term and condition mengatur hak dan kewajiban pengguna serta penyedia layanan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan hak pengguna. Jadi secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya melindungi data pengguna, tapi juga dapat membangun kepercayaan dan reputasi organisasi. Sehingga teknologi informasi dapat digunakan secara etis dan juga bertanggung jawab. Next. Nah, mungkin cukup sekian presentasi pemaparan materi dari kelompok kami. Saya Fajrida Baskara dan juga ada Naura Aulia, Hafid Aziza, dan juga Zihan Aufakilmi. Kami pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.